Dan ya, ini dia full review manga One Piece chapter 1143 berjudul God Knight. Ditemani cover color split seperti ini, mereka sedang balapan MotoGP ikan terbang. Tunggu. Bukankah ini Marc Marquez sama Alex Marquez? Nah, di halaman pertama pada chapter kali ini kita melihat Shin berada di sekolah Warlus. Di sana kita juga bisa melihat monster-monster mulai berada di sana. Sementara itu, Saul mengejar anak-anak yang tidur sambil berjalan dengan berteriak, "Oi, kalian semua berhentilah!" Dan saat Saul berada di samping mereka, Saul berkata, "Mereka benar-benar tidur sambil berjalan. Dan BTW, kain putih apa itu? Kalian mau pergi kemana?" Yang mana di panel berikutnya, Robin terlihat mencoba memperingati Saul dengan berkata pula, "Hati-hati Saul, guru tadi bilang kepada kita untuk jangan menyentuh mereka." Namun Saul di sana berkata, "Aku tahu, tapi kulihat tak ada apapun di sekitar mereka. Dan kita tak akan biarkan mereka pula begitu saja dalam bahaya." Lalu di halaman berikutnya, saat Saul mencoba menyentuh anak-anak itu dan berkata pula, "Mari bawa mereka kembali." Tiba-tiba akar-akar duri melingkari tubuh anak itu yang sepertinya tidak kasat mata, sehingga Saul dan yang lainnya tidak bisa melihatnya. Tapi Saul kesakitan tertusuk karena hal tersebut membuat Saul pula di sana terjatuh kesakitan. Dan Robin kemudian bertanya kepadanya, "Apa yang terjadi? Siapa yang menusukmu, Saul?" Sementara itu, Enji di sekolah Warlus memberitahu orang-orang yang ada di bar melalui Denin Mushi terkait insiden yang terjadi di saat ini, di mana mereka yang di bar dibuat terkejut sambil berkata, "Apa? Seluruh siswa di sekolah mendadak tidur?" Dan Enji kembali berkata, "Ya, 9 daripada mereka saat ini sedang tidur berjalan. Kami tak tahu apa penyebabnya." Di mana kita kemudian bisa melihat Shin beralih ke bar. Di sana mereka semua panik, bahkan ada yang menyerukan kalau anaknya juga ada di sekolah tersebut. Lalu Enji memberikan info lainnya bahwa tidak hanya itu, makhluk buas misterius tiba-tiba muncul di hutan. Tentu saja info itu yang membuat mereka yang ada di bar sangat panik. Tapi Enji kembali berkata, anak-anak sedang menuju ke cabang ke-8. Yang mana ya di panel ini juga kita diperlihatkan Denin Mushi raksasa jarak jauh yang hanya digunakan di Elbaf. Sementara itu juga Nami, Brook, Jinbe pada panik di sana mendengar info tersebut. Di mana Nami berkata pula semua ini terjadi saat kebakaran sangat mendadak. Apakah mereka baik-baik saja? Lalu di halaman berikutnya kita melihat Giant memantau keadaan dan memastikan bahwa kekacauan ada di sana di cabang ke-8. Dan mendengar hal tersebut, Jarul mengatakan kalau cicitnya ada di sana. Dan hal tersebut membuat Usopp kaget kalau dia punya cicit. Dan semua pula daripada mereka malah terlihat mabuk di sana. Dan itu membuat Nami jengkel karena seharusnya saat ini bukan waktunya untuk mabuk. Dan tambah jengkelnya lagi adalah Brook di sana berkata, "Kalian tak boleh kehilangan akal di saat seperti ini." Tapi dia juga mabuk di sana, bejirlah. Kemudian di panel berikutnya pasukan Damkar meluncur dengan kapal terbang Cheval. Mereka sangat bersemangat sampai mereka akhirnya melihat seonggok monster tengkorak muncul dari hutan di hadapan mereka. Dan monster itu, monster kerangka tersebut mengempaskan mereka hingga jatuh. Dan kita bisa melihat betapa terkejutnya semua para giant yang akhirnya keluar dari bar dan menyaksikan ada monster di hadapan mereka. Sementara itu, di halaman berikutnya Shin diganti menuju hutan. Di sana para Holy Knight sedang pada makan siang. Yang mana ya kita bisa melihat pula di sana Somres tertawa bahagia dan pula berkata, "Gihahaha, kalian lihat itu raut wajah Giant itu saat tertusuk duri. Itu sangat memuaskan." Dan kalau tak salah ada ungkapan yang mengatakan cinta itu bagai mawar duri kan? Dan Gungko langsung berkata, "Entahlah." Dimana respon dingin Gungko itu membuat Somres berkata pula, "Cih, kau itu kaku sekali Gungko. Semakin besar rasa cintamu, semakin pula kuat cengkraman durinya.
keadaan akan bertambah seru saat giant lainnya muncul. Aku suka permainan ini. Jika mereka mencoba memeluk anak-anak mereka, duri itu akan mencabik tubuh mereka, lalu anak-anak itu pasti tak akan sanggup melihat mereka setelahnya. Kemudian mereka akan saling berkelahi saat menyadari itu. Tak kusangka pembunuhan dapat menggetarkan begini. Dan kemudian kita melihat Somres dengan duri di lengannya dan juga diperkenalkan dia sebagai manusia atau user buah iblis daripada Iba Nomi, dan dia adalah manusia duri. Lalu di halaman berikutnya Somres kembali ngebacot. Mereka akan mati karena cinta itu sesuatu yang patut dinantikan, bukan? Tapi Gungko hanya diam dan tak merespon Somres, dan membuat Somres kesal lagi hingga menjatuhkan dirinya serta berkata, "Ayolah, kau ini kaku sekali, payah banget Gungko." Sementara itu Killingham bertanya, "Oi Gungko, rute mana yang kau gunakan? Rute tengah terdapat cabang besar lainnya." Dan Gungko menjelaskan sekaligus kita bisa melihat mapnya di sini, di mana Gungko berkata, "Tapi jika ku arahkan ke sana, mereka akan sampai di awan laut yang berada di dekat desa." Yang mana mendengar hal tersebut, Somres meresponnya, "Berada di tengah berarti mudah diserang. Itu kenyataan yang pahit, terutama jika kau terlalu tak berdaya untuk bergerak." Namun tiba-tiba Kirin berkata kepada Somres, "Oi Somres, aku butuh garam." Dan Somres pun meresponnya, "Hah? Garam?" Sambil dia berpikir dan juga membayangkan garam itu tergambarkan pada pikirannya. Yang mana kemudiannya atau dengan semacam gelombang, Killingham mengarahkannya ke kepala Somres dan membuat Somres tertidur kemudian. Dan awan muncul di sana semakin nyata, dan di sana pula kemudiannya Killingham memasukkan tangannya untuk mengambil garam tersebut. Dan pula dia berkata, "Garam batu bataku, seleramu tinggi juga Somres." Dan garam itu pun berhasil dibawa keluar oleh Killingham dan menyuruh Somres kemudiannya untuk bangun. Lalu kita kemudiannya mendapatkan perkenalan daripadanya, yaitu Kilin sebagai user buah iblis yang memakan buah iblis Mythical Zoan Ryuryu Nomi model Kilin. Dan Kilin adalah manusia perwujudan mimpi atau manusia pewujud mimpi. Lalu di panel berikutnya Somres berkata kepada Killingham, "Oi, itukah kemampuan yang kau gunakan untuk menarik iblis-iblis anak-anak itu?" Dan Kirin menjawab, "Ya, benar, aku bisa menggunakannya berkali-kali di waktu yang sama." "Oi, garam ini sempurna banget. Aku setuju." Lalu Kirin berkata kembali, "Kapal yang berlabuh di desa ditunjukkan untuk para giant, bukan? Tapi harusnya kita bisa membuat pelangi di sana dengan painter." Tunggu, kok mereka punya? Atau Killingham bisa membuatnya dari mimpi? Entahlah ya. Sementara itu, Gungko sangat sumringah di sana sebab makanannya yang ia makan sangat nikmat. Tapi dia makan sambil diperban di mulutnya itu masih ada, sehingga kita tidak tahu bagaimana makanan itu bisa masuk dari mana. Sampai di sana Somres berkata, "Budaya yang aneh." Lalu Kirin kembali berkata, "Jadi begitu kita selesai melakukan hal ini, kita hanya perlu kembali ke Marijoa dan..." Tapi di halaman berikutnya Somres terlihat kesal. "Apa? Begitu saja? Permainan ini sungguh easy, sungguh mudah, Ci." Sementara itu atau di sisi lainnya, Gungko di sana merasa kenyang tapi juga heran dan bertanya, "Oi, apakah ini ada kalorinya? Apakah makanan ini kalorinya 0? Dan Kirin menjawab, "Ya, semuanya ini makanan yang ditarik dari mimpi. Tentu saja kalorinya 0. Lalu Gungko kembali berkata, "Oi, Somres, jangan lengah dulu. Kita masih punya masalah lain. Aku melihat sebuah kapal bajak laut berlabuh di sana. Yonko, Mugiwara no Luffy juga sedang berada di Elbaf." Dan Shin pindah ke tempat anak-anak yang mulai berjalan melintasi cabang menuju pelabuhan. Tapi kondisinya sungguh sangat mengerikan, karena yang kita lihat sebelumnya di tempat itu juga telah terjadi kebakaran. Dan kita bisa mendengar kembali Somres berkata di sana, "Oi, anak-anak itu berjalan menuju tempat kebakaran. Apinya menyebar lebih cepat dari yang kuduga. Tapi bodoh amat deh. Jika mereka mati, kita hanya perlu menggiring anak-anak berikutnya."
Kemudian scene pindah lagi ke Underworld. Di sana Hairudin mencoba menghentikan Loki. Tapi di sana Loki berkata kepadanya, "Coba kau lakukan sesuatu jika kau bisa, Hairudin. Kau takkan bisa menghentikanku. Tak ada satupun dari kalian yang dapat mengangkat Ragnirku." Namun Gerd di sana mencoba berkata kepada Loki, "Kami tak boleh membiarkan orang lain di dunia matahari terluka karenamu." Namun di sana Loki berkata, "Oh, pasti akan ada yang terluka. Apinya sudah menyebar kok. Sekarang tentukanlah, serahkan senjata kalian dan biarkan aku pergi atau..." Dimana di halaman berikutnya Sanji bertanya kepada Luffy, "Oi, ada apa dengan monster giant ini?" Tapi Luffy berkata, "Dia terluka. Jika kita tidak membantunya, dia akan..." Namun Loki terus berkata atau yeping di sana dengan mengatakan, "Apa kalian akan membiarkan orang-orang mati? Aku akan bantai semua orang lemah di dunia matahari." Jika kalian tidak menjawab, tapi kemudiannya Hairudin mengangkat tangannya dan berkata kepada Loki, "Tunggu, kami paham." Dan di sana Loki langsung nyengir. Sementara kemudian Zoro langsung berkata kepada Hairudin, "Oi Hairudin, jangan termakan ucapannya." Sementara itu Luffy di sana berkata, "Kurasa tak ada pilihan lain. Ingat ya, jika kau mencoba melakukan sesuatu, aku akan menghajarmu." Kemudian dalam halaman ganda yang cukup menarik, Luffy sudah bersiap membuat Loki mulai mengangkat Ragnirnya lagi. Tapi Hairudin, Gerd dan Zoro mencoba menghentikannya, terutama Zoro yang berkata, "Luffy, kau akan biarkan dia lolos dengan mudah, ha? Lagi pula lukanya juga terbuka lagi." Tapi kemudian Luffy yang sudah bersiap dengan tekniknya, sementara Loki yang sudah siap dengan takdirnya, dia langsung berkata, "Sial, sepertinya kali ini aku yang kalah." Dan Luffy di sana dengan teknik Gomu Gomu no Ambalon meninju Loki tepat di bagian perutnya, dan hal itu membuat Loki ambruk. Nah, kemudian di halaman berikutnya, Zoro yang melihat hal tersebut berkata, "Dari awal dia memang sekarat. Berdiri saja sudah menguras semua tenaganya. Percobaan yang bagus. Dia mungkin berencana mencari tempat aman untuk pingsan begitu berhasil kabur. Aku tak yakin dia bisa selamat dengan pendarahan sebanyak itu. Sekarang terserah kau mau ngobati atau membiarkan dia mati." Dan Luffy di sana kemudian berkata kepada semuanya, "Urusanku dengannya belum selesai, tapi dia berlumuran darah." Sementara itu, Root berkata pula, kelihatannya ada orang yang berusaha membunuhnya sebelumnya, dan itu tak ada hubungannya dengan kejahatan utama Loki. Ini hanya firasatku sih, tapi apa jangan-jangan... Kemudian di panel berikutnya, Luffy berbicara kepada Hairudin sambil cukup tegas. Di sana Luffy berkata, "Hairudin, aku punya permintaan. Kumohon selamatkan dia. Aku tidak peduli dengan sifatnya, aku hanya tak ingin dia mati." Dan Hairudin yang menatapnya sambil berpikir. Kemudian kita bisa melihat di halaman berikutnya, Gerd sudah mencoba untuk mengobati Loki. Dan ditanya berapa lama yang dibutuhkan untuk sembuh, Gerd menjawab setidaknya beberapa bulan. Lalu di panel berikutnya kita bisa melihat Loki terbaring di sana di atas sebongkah kayu yang disusun seperti kasur. Dan pula kita bisa melihat kalau tubuhnya telah dirantai kembali, baik tangan maupun kakinya semuanya dirantai kembali. Dan di sana Gerd pula berkata, "Jika kita ingin mengobati lukanya, harusnya kita tak akan biarkan dia berbaring di tempat seperti ini. Tetapi warga desa akan menolak keberadaannya, pasti dia akan langsung dieksekusi." Dan Luffy meresponnya, "Aku tak masalah menunggu di sini." Sementara itu, anak buahnya Hairudin berkata, "Kebencian orang-orang sangat besar terhadapnya. Wajar sih, soalnya Loki itu sampah yang tidak bisa dimaafkan." Sementara itu, di panel berikutnya, Luffy sangat kagum atau takjub melihat kalau tanduk yang ada di kepala Loki itu asli. "Wow, tanduknya benar-benar asli," kata Luffy. Dan Hairudin menjelaskan, "Itu adalah tanda keturunan raksasa kuno. Ayah kami, Herel, juga memilikinya." Dan kemudian kita bisa melihat flashback daripada Hairudin.
Dan kita bisa melihat saat itu Raja Herel yang masih bertanduk di depan kedua anaknya yaitu Herudin dan juga Loki. Dan kita bisa melihat di sini Loki begitu tinggi daripada Herudin. Dimana ya di saat itu Raja Herel berkata kepada mereka, "Kalian berdua putraku yang berharga. Aku ingin kalian berdua tetap akur saat aku tiada dan saling bekerja sama untuk melindungi Elbaf." Kemudian di panel berikutnya kita bisa melihat adegan di mana Loki bisa mengalahkan Herudin dengan mudah. Loki menggunakan kanabo yang mirip dengan Kaido dan di sana Loki berkata, "Bisa-bisanya orang lemah sepertimu adalah kakakku. Kau itu hanya anak haram. Kau tak pernah bisa jadi putra saya. Herudin, semua orang tahu bahwa darah ibumu itu kotor." Dan kita kembali ke saat ini, di mana Herudin yang mengingat kejadian tersebut mulai mengangkat kapaknya. Dan di halaman berikutnya, Herudin bersiap untuk membacok Loki. Tapi kita bisa melihat Ruth dan Stenzel mencoba menghentikannya. Namun Herudin berkata, "Aku tak akan pernah bisa memaafkannya. Dia sudah menghina ibuku dan juga membunuh ayah kami." Dan di sana kita bisa melihat Loki mulai berkata atau dia sudah sadar. "Lakukan saja, dasar prajurit pemarah yang payah." Dimana ya Loki terus berkata pula kemudiannya, "Kau terlalu mabuk dengan masalah pribadi ini, sampai-sampai kau tidak lihat bagaimana keadaan hutan dan pohonnya. Jangan bilang kau juga sama seperti mereka yang percaya bahwa aku membunuh ayah dengan kejam. Kau sebenarnya tidak percaya itu kan?" Dan ya ini sangat menarik. Herudin juga dibuat terkejut dengan ucapan tersebut. Dan chapter kali ini ditutup dengan komentar editor yang berkata, "Apa yang dikatakan Loki?" Wow, ini menarik nih. Dan ya, bagaimana menurut kalian minggu depan tidak libur?